Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakh dinu ajyanal kafaram wal qalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhi kanu bitamassuki syari'atis shalihin. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan malam berbahagia ini kita bisa berkumpul di majlis taklim ini dengan insyaallah akan melaksanakan salat tarawih berjamaah. Sebelumnya kita melakukan kultum 7 menit thalabul ilmi. Semoga kita semua diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyara'itu wudu bis-siyami salasat ashhur. Wa fi ba'dil masjid arba'atu ashhur. Melanjutkan pelajaran saum atau puasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas syarat wajib puasa. Itu ada 3 perkara. Di dalam referensi kitab lain ada yang menyebutkan 4 perkara. Yang pertama al-islamu, yaitu Islam. Maka tidaklah sah berpuasa bagi orang yang murtad dan bagi orang yang kafir asli. Karena kenapa? Karena murtad dan kafir tidak memenuhi syarat, yaitu Islam. Perbedaannya, jikalau seseorang tidak berpuasa, tidak memenuhi syarat Islam karena murtad, kafir murtad disebutnya, maka setelah dia kembali atau tobat, maka puasanya wajib dipokok. 10 tahun murtad wajib pokok 10 tahun puasa. Beda dengan kafir asli. Kafir asli ketika dia masuk Islam maka tidak wajib dipokok puasanya. 70 tahun dalam kekafiran, 71 masuk Islam, berarti Ramadan yang sudah terlewati tidak wajib dipokok. Beda murtad dan kafir begitu di malam komputer. Terus yang kedua yaitu balik, wal balik. Maka sudah dijelaskan keterangan balik, laki-laki dan perempuan, ciri-cirinya sudah dijelaskan. Maka tidaklah wajib berpuasa untuk anak kecil soli. Cuma ikan orang yang tambih atau rohing yang mendekati balik tidak wajib. Tapi bagi orang tuanya disarankan untuk memulai mendidik anak berpuasa di usia 7 tahun. 7 tahun mulai biasa berpuasa. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun tadi puasa baik, hukum kenalnya, tapi dipukul, tapi tidak pukulan yang tidak membahayakan. Tujuannya untuk mendidik mulai usia 7 tahun. Jadi ulang pemikiran pengen di sekolah masih berpuasa bohong sekolah mulai dari bohongnya itulah 2 syarat lagi kita bahas besok insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan bulan istimewa. Bahasan ini sudah dibahas di atas, dikupas kembali di bagian ini. Diriwayatkan dari hadis bahwa Suhuf Nabi Ibrahim diturunkan pada tanggal 1 bulan Ramadan. Zabur diturunkan pada tanggal 6 bulan Ramadan setelah
700 tahun diturunkan suhuf Nabi Ibrahim. Jadi jarak antara diturunkan suhuf Nabi Ibrahim dan diturunkan Taurat itu berjarak 700 tahun. Wazabur dan Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada tanggal 12 bulan Ramadan setelah kitab Taurat. Jaraknya 500 tahun setelah diturunkannya kitab Taurat. Jadi diturunkan kitab Taurat dan Zabur berjarak 500 tahun ya. Wal Injil dan Injil pun diturunkan pada tanggal 18 bulan Ramadan, yaitu Ba'da Zabur, setelah diturunkan kitab Zabur dengan jarak 1200 tahun diturunkan kitab Injil dan kitab Taurat. Wal Furqan, Al-Quran pun diturunkan pada bulan Ramadan. Beberapa versi mengatakan ada disebut nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 27 Ramadan. Setelah diturunkan Injil berjarak 720 tahun di jarak yang diturunkan antara Injil dan Al-Quran. Nah, rentan yang sangat luar biasa panjang. Kita ulangi lagi. Ini membuktikan Ramadan yaitu Ramadan adalah bulan yang benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua Quran, semua kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan dari ribuan tahun yang lalu. Pertama diturunkan suhuf Nabi Ibrahim pada tanggal 1 Ramadan. Bersambung lagi diturunkan Taurat pada tanggal 6 Ramadan. Jarak suhuf Nabi Ibrahim dan Taurat berjarak 700 tahun. Nah, gitu. Terus Ibrahim diturunkan setelah Taurat diturunkan Zabur. Zabur itu diturunkan pada tanggal 12 Ramadan. Jarak antara Zabur dan Taurat itu 500 tahun. Injil diturunkan juga pada tanggal 18 bulan Ramadan. Jarak antara Injil dan Zabur adalah 1200 tahun. Furqan, Al-Quran diturunkan pada tanggal 27 Ramadan. Jarak antara Al-Quran dan Injil adalah 720 tahun. Ingat pokoknya. Nah, itu sejarah istimewa, berarti Ramadan ini sangat istimewa. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, suhuf Nabi Ibrahim semua diturunkan di bulan Ramadan. Makanya bulan ini bulan panen ganjaran. Amal dilipat gandakan, dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Semua amal kebaikan dicatat berkali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin amal kebaikan tidak dicatat oleh malaikat. Makanya ketika seorang rugilah tidak mendapatkan rahmat dan maghfirah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan ini mendapatkan fadilah keutamaan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Keutamaan tarawih malam ke 7 kan? Alhamdulillah seminggu ya 7 di kelasnya. Bel sama kain nama al-Qur'an bersama. Wa nadharahu ala orang yang bertarawih di malam ke-7 ganjarannya seperti menemui Nabi Musa dan menolongnya melawan Fir'aun dan Haman. Alhasil seorang yang tarawih di malam ke-7 itu bersama-sama Nabi Musa ikut berjihad melawan Fir'aun dan
yaitu Fir'aun dan Haman. Berarti pahala di hari yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah-fadilah tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni fihi ala siyamihi wa qiyamihi wa jannibni fihi min afawatihi wa atamihi warzuqni fihi dhikraka bidawamihi bitaufiqika ya hadiyah al-mudillina birahmatika ya arhamar rahimin. Salatul qiyami jannatan ashabahumullah.